itu ada pendeta luar, ada pendeta Evelyn. Oh, nggak tahu deh, Ci. Lihat aja lah nanti lah, Ci. Udah. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di kelas Immanuel dan di Kebaktian Remaja. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini, kiranya segala sesuatu yang dilakukan menjadi berkat. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudari sekalian, kalau kita lihat di sini, maka tadi kan jelas gitu ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, yang remaja itu minggu keduanya nggak ada karena digabung dengan kebaktian umum. Berarti kocokan lotre pembacaan Alkitabnya adalah minggu yang ganjil remaja, minggu yang genap akan dibacakan oleh kelas Immanuel. Nah, nanti kalau misalkan ada yang rekan-rekan yang mungkin kesulitan untuk membaca, nanti kita akan coba bantu mencarikan gantinya siapa yang membaca gitu ya. Nah, untuk selama bulan Mei ini selama bulan Mei ini rekan-rekan semua kita bicara tema besarnya adalah partisipasi di gereja ya. Dari ini judulnya sebenarnya kalau dilihat di di yang draft remaja ini bahasa Indonesia semua, cuman kok kayak kurang menjual gitu ya. Akhirnya pakai judul yang sama, penekanannya sama, penekanannya sama, cuman judulnya akhirnya saya coba terjemahkan ke bahasa Inggris yang lebih bisa lebih langsung to the point terkait temanya gitu ya untuk bulan Mei ini. Ya. Temanya kalau minggu pertama namanya Call to Serve gitu ya. Judul aslinya ini rada ribet. Layanilah seorang akan yang lain. Ribet bener nih judul gitu ya. Ya udah dirubah jadi Call to Serve. Temanya bahan Alkitabnya sama, penekanannya sama karena cuman diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih bisa menjual lah buat anak-anak kita gitu ya, dan juga kita lebih paham karena Call to Serve kan artinya kita dipanggil untuk melayani gitu ya, dipanggil untuk melayani. Jadi judul aslinya rada ribet. Yang kedua lebih tepat seperti ini sebenarnya. Judul aslinya kan pelayanan bukan aktivisme, tapi bicaranya adalah tentang pelayanan yang berasal dari hati gitu ya. Jadi serving with heart gitu ya. Serve with heart gitu ya maksudnya. Melayani dengan hati begitu ya. Sedang melayani dengan hati. Dan juga minggu ketiga judulnya bahasa Indonesianya bersama kita bisa ya. Minggu ketiganya saya jadiin Together We Can gitu ya. Jadi lebih enak juga didengarnya. Dan minggu keempat ini paling ribet sebenarnya judulnya minggu keempat dalam bahasa Indonesianya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Gereja .2 rumah Tuhan dan rumah kedua. Akhirnya kalau diterjemahkan ini sebenarnya bukan In God We Are United ini ketikannya, tapi In Church We Are United, bahwa di gereja kita dipersatukan begitu ya. Menegaskan bahwa kita dipersatukan oleh Tuhan di dalam gerejanya yang menjadi menjadi tempat kita untuk bersama-sama bersekutu dan juga mempelajari firman-Nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada minggu pertama. Mungkin yang ngajar di remaja bisa membacakan untuk bahan minggu pertama, Call to Serve, dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Di remaja minggu pertama, siapa? Baik, Pak, saya. Oh, silakan, Pak Omri. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian pembacaan Terima Tuhan. kasih Pak Omri. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tema dari bagian Alkitab ini kalau kita lihat ini merupakan surat pastoral ya, surat pastoral yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat Tuhan yang ia gembalakan. Mayoritas jemaat yang digembalakan oleh Petrus itu adalah orang Yahudi Kristen. Mereka tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, lalu juga ada namanya Asia Kecil atau Asia Minor dibilangnya, dan juga daerah Bitinia. Nah, melalui surat pastoral ini, sebenarnya 1 Petrus itu menekankan tentang panggilan hidup, ya. Panggilan hidup sebagai sahabat Kristus, di mana sebagai sahabat Kristus kita harus saling melayani dalam kasih. Ini mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, yaitu harus saling melayani, perintah baru yang Ia berikan. Nah, melalui bagian ini, khususnya yang tadi kita baca, ayat 10 sampai dengan 11, Petrus tuh ngingetin, Tuhan itu sudah memberi karunia loh kepada setiap umat. Karunia-karunia itu Tuhan berikan bukan untuk kita pakai menjadi alat kesombongan, atau bahkan alat keuntungan pribadi. Tetapi apa? Tuhan memberikan talenta-talenta, memberikan karunia-karunia itu supaya kita bisa saling melengkapi dan melayani. Ini kita bisa refer kembali kepada kisah penciptaan manusia. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk saling support, saling melengkapi, saling melayani. Kalau kita bicara Kejadian 1, maka ini sangat jelas. Makanya diciptakan terang dulu, ada step-step penciptaannya itu kan. Dari terang udah jadi, baru ada pemisahan air, baru ada ini, ya. Baru terakhir adalah manusia. Ketika semua komponen pendukungnya sudah siap, baru terakhir adalah manusia yang kelak dipercayakan untuk mengelola bumi dan menguasainya. Nah, tetapi mereka semua diciptakan untuk saling apa? Saling support. Bukan saling membinasakan, bukan saling meniadakan, tetapi saling support dan saling melayani satu dengan yang lain. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat yang ia gembala. Karena apa? Karena muara dari pelayanan yang dilakukan, muara dari segenap karunia-karunia yang Tuhan berikan, itu untuk kemuliaannya. Supaya kemuliaan Tuhan itu bisa semakin tersebar dan dikenal lewat karya yang dilakukan oleh setiap umatnya. Nah, apa yang mau kita jelaskan kepada anak-anak dan juga kepada rekan-rekan di remaja? Nah, kalau kita lihat kenyataan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka menjadi hal yang umum bahwa anak dan remaja sulit sekali berpartisipasi dalam pelayanan. Kalaupun ada yang berpartisipasi, ya ada yang memang berasal daripada kerinduan hatinya. Masih ada. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan jumlah yang lain, yang terpaksa juga ada juga. Ya. Kalau kita bicara hal ini kan kita bisa lihat dari fenomena magang yang kita lakukan gitu ya. Sudah dikasih magang, ditanyain kamu mau kemana, gitu ya. Ketika magang mereka menjalani dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Begitu magangnya selesai, rasanya semangat itu tidak lagi sama, gitu ya. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu Saudara-saudari, penyebabnya faktor rumah yang pertama, ya. Pola asuh di rumah. Seberapa banyak daripada orang tua anak-anak ini yang boleh kita katakan sebagai aktivis. Anak kan mencontoh orang tuanya. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika anak melihat, ya orang tua saya aja nggak aktif, ya ngapain saya harus aktif? Nah, itu dia. Ada perubahan pola asuh di situ. Ya. Dan juga apa? Pola hidup orang tuanya. Dan yang kedua apa? Selain daripada pola internal dalam kehidupan mereka, memang Bapak Ibu Saudara-saudari, masa kini itu banyak hal-hal yang memanjakan anak-anak kita. Makanya generasi sekarang itu dikenal sebagai generasi mager. Kenapa generasi mager? Karena kalau saya pinjam kata-kata Alkitab, kata-katanya buat generasi sekarang adalah segala sesuatu sudah tersedia. Mau makanlah, mau ambillah, mau minumlah, itu terserah, tinggal ditambahkan di belakang. Semuanya sudah tersedia. Mau belanja, nggak perlu kita capek-capek, ada proses,
jalan ke tempat pusat perbelanjaan, kita bisa melakukannya dari laptop, dari handphone, dan segala rupanya. Sampai kemarin di pembekalan orang tua baptis saja yang ngasih materi gitu ya, psikolog yang memberikan materi bilang, anak-anak sekarang itu tidak lagi mengenal proses. Mereka taunya apa? Outcome, hasil. Karena apa? Prosesnya sudah di-skip. Kalau dulu orang-orang itu mau beli garam aja yang gampang. Beli garam maka dia harus bangun dari tempat tidurnya, dia mengambil uang ke orang tuanya, dia berjalan, dia buka pintu keluar rumah, dia berjalan dari rumah ke warung, melakukan transaksi, ada perjumpaan di sana, ada tawar-menawar dan segala rupanya, balik lagi ke rumah, ngasih lagi ke orang tuanya, ngecek ini garamnya salah atau benar. Kalau benar ya langsung diproses garamnya, kalau salah ya balik lagi ke tokonya. Prosesnya panjang, baru selesai misinya. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudari mau beli garam, gampang. Cukup buka handphone, kita cari aplikasi pembelanjaan ke pusat-pusat perbelanjaan atau toko-toko online, nanti garamnya akan datang ke rumah. Nah, ini yang menjadi pergumulan anak-anak zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga mereka sudah terbiasa hidup santai, hidup tenang, dan hidup mager. Ya. Karena situasinya memanjakan dan ya balik lagi pola asuhnya suka tidak suka kadang-kadang memanjakan juga. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengingatkan anak dan remaja. Tuhan itu udah menempatkan talenta loh pada kita. Jangan mager, intinya gitu sebenarnya. Tuhan sudah menempatkan talenta pada kita. Tujuannya apa? Dipakai dalam pelayanan. Kita pakai dalam pelayanan untuk apa? Menyebarkan nama Tuhan lewat perilaku hidup kita. Makanya kan temanya adalah call to serve, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk berproses, dipanggil untuk bekerja. Karena apa? Kalau kita nggak gerak, kita nggak kerja, ya nggak ada hasilnya kehidupan kita. Hanya melalui materi ini tujuan dan harapannya adalah anak dan remaja menyadari panggilan pelayanan dari Tuhan dan bersedia aktif melayani dengan sukacita. Itu materi minggu pertama. Mungkin mau ada pertanyaan dari Pak Puji dan juga Pak Omri atau mau ditambahkan, dipersilakan. Ada respon Pak Omri mungkin? Aman, Pak. Aman. Pak Puji, monitor. Halo. Idem, Pak. Idem, Ya, Pak. idem. Mantap. Nah, turun Pak Puji. Oke, kita masuk ke minggu kedua dengan tema Serve with Heart atau bahasa Indonesia melayani dengan hati. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 24. Mungkin dalam kesempatan ini saya minta tolong Pak Puji boleh membacakannya, Pak. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Baik, sebentar Pak ya. Siap. Sebentar. Kolose Pak ya. Kolose Kolose berapa? Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 ya. Ya. Iya. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 yang demikian bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa? Sampai ayat 24 Pak ya? Iya, 24 Pak. Iya. Ya. Saya ulangi lagi ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Puji. Baik, ini adalah sebuah bahan Alkitab
yang menjadi surat Paulus ya. Kolose kan surat Paulus ya Bapak Ibu. Surat pastoral Paulus. Kalau tadi pastoral Petrus, sekarang pastoralnya Paulus. Kepada siapa? Jelas kalau Paulus. Jemaat di Kolose. Ya. Di mana melalui surat ini, Paulus itu mengingatkan para jemaat di Kolose untuk menjadi persekutuan Kristen yang nyata. Nah, persekutuan Kristen yang nyata itu gimana indikator nyatanya? Yaitu menunjukkan identitas manusia baru dalam perilaku hidup mereka. Nah, identitas manusia baru itu ditunjukkan lewat semangat melayani dengan hati. Di mana semangat melayani dengan hati ini merupakan sebuah semangat yang mengingatkan kepada umat untuk tidak mengerjakan panggilan pelayanan sebagai sebuah keterpaksaan. Ya. Tidak melayani dengan terpaksa, atau yang kedua, karena ada dua ekstrim kan di dalam pelayanan yang dilakukan tidak dengan tulus hati. Ekstrim yang pertama adalah menjadi keterpaksaan, ekstrim yang kedua adalah menjadi aktivisme. Aktivisme itu apa? Aktivisme itu adalah sebuah paham diri yang mengatakan bahwa tanpa peran saya tidak mungkin pelayanan ini terjadi. Ujungnya atau muaranya adalah arogansi ketika melakukan pelayanan. Nah, dalam bagian ini Paulus ngingetin, nggak boleh loh kita seperti itu. Kalau kamu melakukan pelayanan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan karena Tuhan melihat hati. Paulus ngingetin, jangan sampai jemaat itu ketika mereka melakukan tugas dan pelayanannya, mereka melakukannya sebagai sebuah keterpaksaan atau bahkan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari pride, mencari kesombongan diri. Ya. Dua ekstrim yang parah. Gitu. Kalau terpaksa ya melakukannya tidak maksimal, kalau yang mencari kesombongan diri, ya memang hasilnya maksimal. Tapi apakah itu membangun? Apakah itu menghasilkan sesuatu yang optimal? Belum tentu. Ya. Karena apa? Ujungnya arogansi. Arogansi ketika melakukan pelayanan. Nah, melalui bagian ini Paulus menasihati. Kalau kamu melakukan pelayanan, lakukanlah dengan hati. Karena apa? Kita harus ingat. Dalam melakukan pelayanan, prinsipnya adalah kita harus saling menghargai. Tuhan menghadirkan setiap kita itu unik dan berbeda. Sehingga kita harus saling menghargai perbedaan dan keunikan itu. Walaupun demikian, kita harus melayani dengan sepenuh hati. Karena karya pelayanan yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk dilihat manusia. Kalau kita melakukannya dengan arogansi, apakah Tuhan senang? Enggak juga. Karena apa? Mematikan orang lain. Membuat orang lain dari yang tadinya mau memberi diri, jadi akhirnya menarik diri. Kalau kita melakukannya dengan keterpaksaan, ya boro-boro menghasilkan sesuatu yang baik. Ya akhirnya nggak ada positif gain untuk kita juga. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja melalui bagian ini? Nah, kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, dua ekstrem itu nyata dalam kehidupan anak-anak kita. Ya. Ini adalah hal-hal yang memang sudah terjadi dari zaman dulu gitu ya. Yang pertama rutinisme. Jadi melakukan segala sesuatu ya sebagai rutinitas dengan keterpaksaan saja. Gitu ya. Nah, ekstrem yang kedua adalah aktivisme. Kalau yang pertama rutinisme jadi formalitas ya demi untuk dilihat, demi untuk mendapat pengakuan, demi untuk ya kesempatan cari-cari sesuatu lah gitu ya kalau formalitas. Nah kalau yang kedua yang aktivisme akhirnya apa? Arogan anak-anak kita jadinya. Kalau bukan karena saya, nah itu tuh. Kalau bukan karena saya, nggak mungkin ini terlaksana. Nah, udah itu udah hati-hati karena apa? Yang membuat pelayanan itu terlaksana kan Tuhan. Kalau kita nggak melakukan itu juga apakah Tuhan istilahnya dia nggak berkuasa? Nggak juga. Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kok. Dia memberikan kita kesempatan untuk melayani supaya kita bisa mengexperience, mengalami kasihnya dengan berjumpa kepada sesama. Makanya melalui materi ini kita mau menekankan kepada anak dan remaja, mengingatkan mereka untuk melayani Tuhan itu dengan semangat, dengan hati yang sungguh.
Karena apa? Karya pelayanan kita, kontribusi kita di dalam gereja itu menjadi bentuk kasih kita yang nyata kepada Allah dan sesama, yang memungkinkan kita semua mengerjakan panggilan pelayanan tersebut. Kembali lagi, yang memungkinkan kita melakukan karya pelayanan kita berjumpa dengan sesama itu adalah Tuhan. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mampu melayani dengan hati dan menjadikan apa yang mereka lakukan sebagai karya pelayanan itu menjadi persembahan yang sejati untuk Tuhan. Itu materi minggu kedua. Mungkin Ci Irin ada yang mau ditanyakan? Oh, contohnya untuk Immanuel. Ini tadi saya juga sempat kepikiran. Contohnya itu mungkin kita bisa perbandingkan 3 orang yang mengerjakan sesuatu. Saya lupa dulu ada video ilustrasi, cuman nggak tahu ya, saya udah nggak nemu lagi linknya. Orang yang pertama adalah orang yang ngerjainnya ya udah asal selesai aja, asal-asalan. Orang yang kedua adalah orang yang memang betul dia mengerjakan itu tetapi dia istilahnya untuk kepuasan dirinya sendiri. Jadi dia nggak mempertimbangkan selera orang lain. Atau kita bisa anggap, dan yang ketiga adalah orang yang istilahnya mengerjakan sesuatu itu ya memang untuk memuliakan nama Tuhan. Atau kita juga bisa, kalau contoh-contoh zaman sekarang, kita bisa angkat soal ini, Ci. Kalau arogansi itu saya ingat yang sempat viral, tukang review makanan, namanya Codeblu, gitu ya. Itu bisa diangkat tuh. Nah, pernah lihat orang ini, orangnya agak botak-botak gitu. Dia lihat ada videonya kalau nggak salah potongannya, dia review dengan arogan gitu. Bahkan dia mengatakan, saya punya uang, saya bisa ngapa-ngapain aja, kamu itu cuma tugasnya masak aja. Itu orang yang arogan. Nah, terus kalau orang yang melakukan asal-asalan itu banyaklah videonya. Jadi ya udah asal jadi beres. Orang yang ketiga itu adalah orang yang boleh dikatakan dia melakukan segala sesuatunya dengan hati. Dia menumbuhkan semangat orang lain juga, bahkan menjadi inspirasi. Banyak sih kalau contoh-contoh inspirasi gitu ya. Misalkan kayak Martin Luther King, atau juga kalau yang kekinian itu kemarin tuh ada yang anak-anak itu kalau nggak salah berapa kali saya pernah lihat di TV dipanggil gitu ya, bahwa dia dia menemukan apa ya waktu itu, pokoknya ada metode yang dia temukan lah gitu. Bisa pakai itu, Ci, gitu ya. Tapi bisa juga pasang kesombongan, tentang kesombongan. Bisa. Nah, kan kesombongan rohani nih cerita tentang kesombongan dulu nih, misalnya apalah yang sombong. Nah, dalam Alkitab juga ada tuh, dalam pandangan juga ada kesombongan rohani gitu. Rasa buat kemuliaan diri sendiri supaya dia yang dipuji, kayak gitu kali. Ya, bisa kan ke situ? Bisa, itu juga bisa masuk, Ci, gitu ya. Bisa masuk. Aman, Sirin? Oke. Sip. Kita lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga itu dengan tema Together Weekend, diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Siapa ya? Oke, Ci, silakan, Ci. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Demikianlah sabda Tuhan. Makasih, siapa? Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat bacaan ini singkat dan kayaknya agak-agak bahasa Prancisnya gitu ya, hararese gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, maka Kisah Para Rasul itu kan sebenarnya sebuah kitab yang ditulis oleh penulis Lukas, di mana dia, kalau di Injil Lukas dia memaparkan tentang Yesus Kristus, di Kisah Para Rasul dia memaparkan kehidupan para murid Yesus after atau setelah kenaikan Yesus. Nah, dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa yang dipaparkan adalah
kisah perjalanan pekabaran Injil Paulus. Dia melakukan pekabaran Injil ke daerah Derbe dan Listra. Itu bagian dari wilayah kekuasaan Romawi. Nah, di sana dia ketemu dengan seorang yang bernama Timotius. Di mana ini kelak menjadi rekan sepelayanan Paulus. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, nama orang tua daripada Timotius ini disebutkan dalam surat kepada Timotius. Nama ibunya adalah Eunike, neneknya adalah Lois. Tetapi nama bapaknya nggak ada yang diketahui. Karena apa? Karena bapaknya Timotius adalah seorang Yunani. Jadi Timotius ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini blasteran ya. Yunani Yahudi, bapaknya Yunani, makanya orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi keturunan Yahudi. Nah, oleh karena itu, supaya dia dianggap sebagai bagian dari orang Yahudi, maka kalau kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita, di situ Paulus menyarankan ya, menyarankan untuk disunat ya, sebagaimana tradisi orang Yahudi pada umumnya ya. Di bahasa ininya diproselitkan ya. Nah, dalam perjalanannya Timotius ini menjadi anak didik bagi Paulus sendiri. Kalau kita lihat dalam catatan dan surat kepada Timotius itu udah dianggap anak didiknya sendiri ya. Punya kedekatan tersendiri dengan Paulus. Nah, Timotius bagaimana? Timotius pun menganggap Paulus sebagai guru dan sahabat dalam. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana Paulus dan Timotius saling bekerja sama. Kalau Paulus itu kan orang Yahudi murni ya. Nah, ini kan Timotius nih blasteran. Ya. Walaupun blasteran itu tidak membatasi untuk mereka bisa saling bekerja sama. Kerjasama ini terus berlanjut. Dan Timotius itu kelak menjadi pemimpin jemaat di usia mudanya. Kita bisa baca di surat Paulus kepada Timotius. Dan Paulus ini menjadi apa? Pembimbing rohani yang setia. Untuk terus mengarahkan Timotius, memberikan advice, memberikan masukan, memberikan dorongan, memberikan semangat, agar Timotius dengan talenta yang Tuhan berikan bisa mengembalakan umat sekalipun di usia. Nah, apa yang mau kita tekankan kepada anak-anak dari cerita ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, di era individualisme seperti saat-saat sekarang, kalau tadi di minggu kedua kita bicara bahwa segala sesuatunya sudah tersedia gitu ya. Akhirnya karena tersedia disuruh membuat orang menjadi mager membuat orang menjadi sulit beraktivitas. Di minggu ketiga ini kita bicara berangkat dari situasi individualis. Bahwa orang zaman sekarang, anak remaja dan anak-anak zaman sekarang itu tidak hanya sekedar mager, tapi juga apa? Mereka lebih peduli pada dirinya sendiri. Dunia sekitar itu nggak dianggap lah. Ya. Karena apa? Mereka hidup dalam zaman individual. Dan buat anak serta remaja ini kesulitan tersendiri untuk bisa bekerja sama. Makanya mereka kadang enggan melayani. Kalau nggak ada temennya, maka mereka nggak akan berangkat. Ini kemarin waktu saya rapat pengurus penabur bawah, kami juga menemukan fakta demikian. Ya. Anak-anak itu ketika mau masuk sekolah dia tanya, kamu masuk mana? Kamu masuk mana kepada teman yang sefrekuensinya? Oh, saya masuk di sini. Pindah ke situ ngikut temennya. Ya. Kalau ada temennya satu di situ, maka rekan sefrekuensinya datang semua. Benar-benar satu anak Tuhan pergi sekolah minggu bawa teman yang sefrekuensi tapi tambahannya. Kalau nggak ada yang sefrekuensi, mereka sulit untuk menerima kebaruan. Ya. Untuk kemampuan adaptasinya, anak zaman sekarang dibanding orang-orang zaman dulu agak berbeda. Nah, kalau zaman dulu mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebaruan, survival strength-nya itu lebih besar. Zaman sekarang karena segala sesuatu sudah tersedia dan akhirnya lebih condongnya itu kepada diri sendiri, self improvement itu lebih kuat, maka akhirnya ya udah mereka mikir-mikir nih, kalau saya harus beradaptasi lagi, meninggalkan zona nyaman itu sesuatu yang menjadi pergumulan besar. Makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak sebenarnya apa? Saling kerjasama, berani bekerja sama. Walaupun banyak perbedaan, tapi perbedaan itulah yang membuat rekan sefrekuensi kita makin luas. Kita nggak akan tahu lagu
kalau nggak rubah frekuensi radio kalau zaman radio. Kita nggak akan tahu perbedaan kecepatan WiFi kalau kita cuma pakai satu WiFi yang sama. Anak dan remaja kita ajak untuk apa? Berani membuka diri. Berani bekerja sama. Jangan main sama orang yang itu-itu aja. Beranilah untuk belajar. Bekerja sama dengan sesama. Karena apa? Tuhan aja nggak membeda-bedakan dalam memberikan kesempatan pelayanan. Kenapa kita yang justru akhirnya, kalau dia yang layanin saya nggak mau. Itu harus dikikis. Bagaimana kita melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak sama-sama melayani. Sama-sama terus belajar. Sederhana belajar lewat apa? Menerima yang berbeda. Nah, makanya tujuan dari materi ini, kita mau mengajak anak dan remaja berani. Berani apa? Bekerja sama dalam pelayanan. Sekalipun mereka itu harus bertemu dengan berbagai perbedaan. Tetapi keberanian itulah yang menolong mereka untuk bisa survive di masa depan. Ini materi untuk minggu ketiga. Barangkali ada pertanyaan dari Kak Tari ataupun Jepa, dipersilakan. Cukup, Pak. Kasih Ci. Kak Tari aman? Respon gitu. Oh, aman. Oke. Oke, ini minggu keempat, minggu terakhir Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 8. Kak Tari, apakah ada Alkitab di sana atau masih agak sibuk? Sepertinya ada kesulitan. Oke, kalau agak kesulitan membaca, Kak Tari, baik kita minta tolong barangkali Bapak Ibu Saudari yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau membacakan Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 8 ini. Adakah yang bersedia membacakannya? Mazmur 84. Pak Omri, bisa Pak Omri minta tolong bacain Mazmur 84, Pak? Baik, Pak. Ya. Silakan, Pak. Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Demikian bunyi sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Di dekat mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, yang hujan awan musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Sang Allah di Sion. Demikian sabda Tuhan. Siap, terima kasih Pak Omri. Baik, dari bahan Alkitab ini, kalau kita lihat ini adalah Mazmur yang digubah oleh Bani Korah, keturunan Korah. Bani Korah ini cukup banyak mengubah Mazmur. Dan kalau kita ingat pengajaran tentang Mazmur, Bapak Ibu Saudari, yang menjadi pemazmur di situ tuh banyak gitu ya, nggak cuma Daud, tapi juga ada Salomo, ada Bani Korah, ada yang lain-lain lah, tidak bisa disebutkan namanya. Nah, untuk daftar lengkapnya bisa cek di video sersan tentang kitab Mazmur. Nah, dalam Mazmur ini yang kalau kita baca Bapak Ibu Saudari, ini Mazmur yang mengekspresikan kerinduan hati terhadap rumah Tuhan. Pelataran-pelataran itu menggugah sang pemazmur untuk bersyukur dan bersukacita. Dan nggak cuma itu aja, ini juga mengekspresikan apa? Keterbukaan. Ada burung pipit yang diterima, bisa masuk di situ. Jadi ada
suasana keterbukaan, ada suasana kekeluargaan, dan suasana kasih yang nyata dalam kehidupan baik. Nah, inilah yang membuat pemazmur itu bersyukur dan merindukan dan berbahagia ketika berada di rumah Allah. Karena apa? Hal-hal itulah yang memberikan dia kekuatan baru. Menjalani kehidupan, melampaui lembah baka, lembah yang berat itu, dan berserah kepada Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak di minggu keempat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali lagi kepada pandangan anak dan remaja soal gereja. Kadang-kadang anak dan remaja masa kini, ya saya juga tidak bisa memungkiri, ini balik lagi kepada kultur di rumah, kultur orang tua. Ya, hanya menjadikan gereja dan aktivitas di dalam itu ya rutinitas aja gitu ya, hanya sebagai ya kalau hari Minggu nggak gereja nggak afdol. Ya, makanya kadang kita suka menemukan kasus-kasus ya mungkin yang pernah terjadi di kelas Immanuel gitu ya, selesai nyanyi orangnya tidak sekolah minggu, pulang karena dianggapnya sudah kebaktian 1 begitu ya. Anak-anak dan remaja hanya memaknai gereja itu sebagai ya rutinitas, tanpa pernah memaknai bahwa gereja itu tempat mereka bersekutu, mendapatkan pendidikan, tidak hanya berjumpa dengan Allah, tapi juga mereka berjumpa dengan sesama. Melihat wajah Allah lewat wajah sesama yang Tuhan hadirkan. Berapa kali di dalam persekutuan remaja juga ada aja anak-anak yang ya habis kebaktian 1 ya kaburlah gitu ya dengan berbagai macam alasan ya, dengan 1001 alasan, enggak 1001 bisa 10.001. Ini menjadi sebuah hal yang boleh dikatakan bahaya. Karena apa? Karena ketika agama ataupun gereja hanya dijadikan sebagai rutinitas, ya kita nggak akan pernah bisa merasakan sebuah manfaat yang penuh, sebuah kasih yang penuh, sebuah persekutuan yang hangat, yang saling menerima. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Mazmur tadi. Oleh karena itu, melalui materi ini, kita mau mengajak anak dan remaja untuk apa? Memaknai gereja itu tempat istimewa. Kita bisa berjumpa dengan Allah di sini. Kita tidak hanya berjumpa dengan Allah, tapi juga berjumpa dengan sesama. Di mana? Di sini. Persekutuan yang kita lakukan itu tidak hanya memperjumpakan kita dengan Allah, tapi juga memperjumpakan kita dengan sesama. Tidak hanya memperjumpakan saja, tapi apa? Allah pun memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Allah memberikan kita anugerah. Allah menugaskan kepada kita untuk bersama-sama melayani, bersama-sama belajar, bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan menikmati baik. Kita mau mengajar dan menekankan kepada anak-anak makna bergereja yang benar melalui materi ini. Makanya tujuan dari materi ini juga, Bapak Ibu Saudari, anak dan remaja memiliki hati serta kerinduan untuk terus melakukan panggilan pelayanan di gereja yang memperjumpakan mereka dengan Allah dan dengan sesama. Ini materi untuk minggu keempat. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Kak Tari atau rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Barangkali ada yang mau menambahkan. So, mangga. Aman semua? Aman. Oke, Ci. Oh ya, minggu keempat remaja PF luar ya. Tinggal diinfoin. Oke. Bapak Ibu Saudari, kalau aman semua berarti materi kita selesai pada kesempatan malam hari ini, begitu ya. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk boleh ikut kebaktian 1 sebelum kita mengajar atau berkhotbah di remaja, dan juga mendalami firman Tuhan, membacanya kembali, dan juga istilahnya kita melihat lagi penjelasan-penjelasannya dan mengaitkannya dengan
kehidupan remaja saat ini. Karena apa? Kalau satu kali membaca mungkin kita hanya mendapat, oh ya udah. Tapi kalau 2 kali membaca mungkin kita mulai terbuka. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang kayaknya ini belum pernah ada. 3 kali kita membaca maka kita akan makin amazed. Oh kayaknya bisa saya masuk ke arah ini nih, bisa dieksplor juga bagian ini. Contohnya ketika kemarin bincang sersan itu kitab Daniel itu, ketika lihat ada pasal yang berbicara 70 kali 7 masa, saya bilang, wah ini keren ini penjelasannya. Ternyata ini punya konjungsi atau punya hubungan dengan penjelasan 70 kali 7 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jarang diekspos bagian ini. Orang pemaparan modern tentang 70 kali 7 adalah yang nggak berhenti mengampuni, gitu ya, nggak berhenti mengampuni. 70 kali 7, 490. Ternyata di kitab Daniel sudah ada. Itu mengingatkan kepada karya penebusan yang Tuhan lakukan. Gitu ya. Dari zaman dulu. Mengingatkan bahwa ada masa untuk, masa untuk istilahnya kita mengingat lagi apa yang Tuhan lakukan dalam 70 kali 7 masa itu. 1 kali 7, 62 kali 7, dan 7 kali 7, 3 kali membaca. Itu Bapak Ibu, dan juga diingatkan agar tidak terlambat datang ke kebaktian juga, karena nggak enaklah kita datang rasa gerusuk, istilahnya begitu. Itu aja mungkin yang saya bisa tambahkan. Bapak Ibu, ada lagi tambahan yang lain, pengumuman? Ada? Oke. Nggak ada. Oke, siap C, aman. Kalau gitu mari kita mengakhiri persiapan ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk berkhotbah dan mengajar anak-Mu di kelas manual maupun di kebaktian remaja. Kiranya ya Tuhan, Kau yang semakin menyempurnakan dan menambahkan kepada kami hikmat-Mu, supaya apa yang kami kelak khotbahkan, apa yang kelak kami akan paparkan pada anak-anak boleh segala sesuatunya berpadanan dengan kebenaran firman-Mu saja. Jika sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Engkau yang memberkati agar hidup kami semuanya berada dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pasti Pak Sa, matur.